Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan belajar terkait at-tahiyyah wa ta'aruf, yaitu tentang perkenalan dan penghormatan atau penyambutan. Di sini ada beberapa dialog. Silahkan dengarkan dialog berikut ini dan pahami. الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik, selanjutnya kita dengarkan al-hiwar ats-tsani. الحوار الثاني. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Perbedaan antara hiwar pertama dengan hiwar yang kedua, ini adalah hiwar yang pertama itu adalah dialog antar laki-laki, yang dimana ketika kita ingin menanyakan seseorang terkait nama, maka kita bisa menggunakan masmuka. Ini andaikan yang ditanya adalah laki-laki, maka jawabnya, responnya adalah dengan ismi dan lanjutkan dengan nama masing-masing. Selanjutnya ketika kita menanyakan kabar, yaitu bisa menggunakan pola kalimat kaifa haluk. Ini andaikan menanyakan kabar terhadap laki-laki, kaifa haluka, bagaimana kabar Anda, dan responnya bisa dengan menggunakan bi khair walhamdulillah. Untuk menanyakan kabar balik bisa dengan menggunakan pola kalimat yang sama, tinggal menambahkan anta, wa kaifa haluka anta. Nah, ini artinya menanyakan kabar balik. Dan bagaimana kabarmu? Bi khair walhamdulillah, yaitu dengan respon bi khair walhamdulillah. Sedangkan hiwar yang kedua ini adalah untuk percakapan antar perempuan atau percakapan yang ditunjukkan kepada perempuan. Nah, kalau yang tadi ketika menanyakan nama terhadap laki-laki menggunakan masmuka, maka ketika menanyakan nama perempuan itu masmuki, siapa namamu. Jadi bedanya kalau menanyakan nama laki-laki menggunakan masmuka, kalau menanyakan terhadap perempuan menggunakan masmuki. Nah, responnya sama, laki-laki ataupun perempuan responnya menggunakan ismi, lanjutkan dengan nama masing-masing. Nah, ketika menanyakan kabar, yang laki-laki menggunakan kaifa haluka. Nah, kalau menanyakan kabar perempuan yaitu kaifa haluki. Bedanya adanya di sini di akhir, yaitu menggunakan ki. Responnya sama, baik laki-laki ataupun perempuan bisa menggunakan pola bi khair walhamdulillah. Nah, kalau menanyakan kabar balik, wa kaifa haluki anti. Nah, bedanya di sini. Haluki anti. Kalau perempuan menggunakan haluki anti. Kalau menanyakan kabar laki-laki, haluka anta. Responnya sama, laki-laki ataupun perempuan, yaitu bisa menggunakan bi khair walhamdulillah. Ini selanjutnya, kalau menanyakan tempat lawan bicara kita, maka kita bisa menggunakan pola kalimat ini, min aina anta. Nah, responnya bisa menggunakan ana min Pakistan. Nah, silahkan dengarkan percakapan berikut. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Sekarang kita dengarkan hiwar yang keempat, yaitu percakapan antar perempuan.
الحوار الرابع. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. Oke. Perbedaan antara yang di atas yaitu khiwar yang ketiga dengan khiwar yang keempat ini sama seperti khiwar yang pertama dengan yang kedua, yaitu kalau khiwar yang ketiga ini adalah dialog antar laki-laki, artinya ketika teman-teman itu menanyakan asal laki-laki, maka kita bisa menggunakan pola kalimat min aina anta. Nah, kalau perempuan di sini yaitu menggunakan min aina anti kalau menanyakan asal seorang perempuan. Nah, karena ini konteksnya adalah perkenalan antar bangsa, maka maksud dari min aina anta, kamu dari mana, maka ini jawabnya adalah asal negara, yaitu ana min Pakistan. Nah, hal anta Pakistani, apakah Anda seorang warga Pakistan? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Kalau kamu warga negaraannya apa? Ana Turki, ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, di sini ada perbedaan antara Pakistan dengan Pakistani. Kalau Pakistan ini nama negaranya, kalau Pakistani ini nama warga negaranya. Nah, bedanya setelah nun ini ditambahkan ya nisbah di sini menjadi Pakistani kalau ini adalah warganya laki-laki. Tetapi kalau perempuan ini menjadi Pakistaniyah, tambahkan ya terus tamarbutoh, Misri menjadi Misriyah, Pakistan Pakistaniyah. Oke. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara pertanyaan yang diajukan untuk laki-laki dengan pertanyaan yang diajukan untuk perempuan, yaitu kalau warga negaranya laki-laki itu misalkan dari Mesir, maka Misri, tetapi kalau warga negaranya perempuan maka Misriyah. Indonesia nama negaranya, nama warganya Indonesia kalau laki-laki. Kalau perempuan Indonesia. Misalkan Banten, Bantan, Bantani, Bantaniyah. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, ini ada khiwar yang kelima, yaitu memperkenalkan orang lain. Kalau yang di atas, yang tadi khiwar pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah memperkenalkan diri sendiri terhadap orang lain. Kalau yang khiwar kelima ini adalah memperkenalkan orang lain terhadap orang lain, nah, terhadap teman dan lain sebagainya. Intinya ini posisinya ada 3 orang. Bagaimana? Kita lihat, dengarkan dialog berikut. الحوار الخامس. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. الحوار السادس. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Baik, ini memperkenalkan orang lain. Kita bisa menggunakan dengan hadza akhi. Hadza andaikan yang dikenalkan itu adalah laki-laki, misalkan akhi, saudara laki-laki saya, dan tunjukkan identitas dia, yaitu huwa mudarris, dia adalah seorang guru. Kita menyambutnya dengan ahlan wa sahlan. Atau kita mengenalkan orang lain, misalkan hadza sadiqi,
huwa muhandis, ahlan wa sahlan. Muhandis itu adalah arsitek, dan kita sambut dengan ahlan wa sahlan. Untuk mengakhiri percakapan bisa menggunakan ma'assalamah. Ma'assalamah artinya sampai jumpa. Nah, lihat di sini menggunakan hadza karena setelahnya adalah mudzakkar, maka menggunakan hadza. Begitu juga menggunakan huwa. Huwa ini artinya dia, yaitu ketika di depannya adalah mudzakkar juga. Nah, kalau perempuan ini kita menggunakan hadhihi. Kenapa? Karena di depannya ini adalah muannas, maka menggunakan hadhihi. Misalkan hiya, dia menggunakan hiya. Kenapa? Karena di depannya adalah muannas, tabibah, dokter perempuan. Contoh yang kedua dengan menggunakan hadhihi, kenapa? Yaitu karena di depannya adalah muannas, sadiqati, teman perempuan saya. Kenapa menggunakan hiya, dia, tapi menggunakan kata hiya bukan huwa? Yaitu karena di depannya muannas, yaitu talibah, seorang mahasiswi atau murid perempuan. Nah, kita mentahiyah atau menyambutnya dengan ahlan wa sahlan, seperti itu. Nah, kalau kita analisis, kalau kita perhatikan di sini untuk memperkenalkan orang lain bisa dengan menyusun dengan susunan mubtada khobar. Mubtada khobar di sini silahkan dibuka di halaman selanjutnya. Hadza akhi huwa mudarris. Ini adalah susunan mubtada khobar. Mubtadanya adalah hadza, khobarnya adalah akhi. Ini huwa adalah mubtada, khobarnya adalah mudarris. Hadza akhi, ini saudara laki-laki saya. Huwa mudarris, dia adalah seorang guru. Ana turki, ana adalah mubtada, turki adalah khabar. Ana turki, saya adalah seorang Turki, warga negara Turki. Ana min Turkiya, saya dari negara Turki. Nah, selanjutnya ini ada rangkuman terkait mengenalkan orang lain ataupun mengenalkan diri, yaitu dengan susunan mubtada khabar. Ini yang berwarna hijau ini susunannya adalah sebagai mubtada, sedangkan yang kotak berwarna putih ini adalah khabarnya. Ana talib, ana mudarris, anta tabib, anta misri, huwa turki, huwa suri, dan lain sebagainya. Atau yang ini, ana talibah, ini andaikan mudzakkar, andaikan muannas, maaf. Nah, ini menggunakannya ana atau anti atau hiya. Karena apa? Karena yang di depannya ini adalah muannas. Sedangkan di sini kenapa menggunakan anta? Kenapa menggunakan huwa? Karena di depannya adalah mudzakkar. Nah, tapi tetap susunannya ini adalah susunan mubtada khabar. Kalau kita ingin menanyakan seorang, menanyakan terkait kewarganegaraan, bisa ditambahkan dengan hal. Hal anta Pakistani, hal anta Turki. Kalau perempuan, hal anti Pakistaniyah, tambahkan tamarbuto. Hal anti Turkiyah, hal anti Misriyah, dan seterusnya. Bisa direspon nanti. Kalau iya, na'am ana Pakistani, na'am ana Turki. Atau perempuan juga sama menggunakan ana, misalkan na'am ana Pakistaniyah, na'am ana Misriyah, seperti itu. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Silahkan lanjutkan dengan latihan-latihan yang ada di modul 3, modul 1, KB3, KB4, dan KB5. Ini ada yang di KB5 ini tugas lembar kerja. Tulislah teks bacaan pada modul 1 KB3, maksudnya adalah ini, yang ini. Silahkan ditulis ulang menggunakan tangan, lalu difoto, terus masukkan ke Google Drive, dan copy linknya seperti tugas yang minggu kemarin. Terima kasih. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.